Tuhan tetap bekerja di tempat yang tidak kita duga. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pernahkah saudara bertanya, mengapa Tuhan membawa saya sampai di tempat ini? Rencana berubah, harapan tidak sesuai kenyataan, dan saudara harus memulai dari awal kembali. Kita mungkin merasa berada di tempat yang salah. Musa juga mengalami hal seperti itu, saudara. Setelah meninggalkan Mesir, ia tiba di Midian. Ia tidak pernah merencanakan hidup di sana. Namun, justru di tempat yang tidak ia duga itu, Tuhan tetap bekerja. Mari kita belajar bahwa ketika kita belum melihat pekerjaan Tuhan, bukan berarti Tuhan telah berhenti bekerja. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus, bukalah hati kami ya Tuhan, untuk memahami firman-Mu, dan ajarlah kami percaya bahwa Engkau tetap bekerja dalam setiap keadaan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita baca Keluaran 2 ayat 16 sampai 22. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Reuelah Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Saudaraku, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari bacaan ini. Yang pertama, Tuhan memakai kita bahkan di tempat yang tidak kita rencanakan. Di ayat 16 sampai 17. Musa telah melarikan diri dari Mesir dan sampai di Midian. Ia duduk di dekat sebuah sumur. 7 anak perempuan Reuel datang mengambil air untuk memberi minum kambing domba ayah mereka. Namun saudaraku, beberapa gembala mengusir mereka. Musa melihat kejadian itu dan bangkit untuk menolong mereka. Bahkan membantu memberi minum kawanan domba mereka. Musa sedang berada dalam keadaan sulit sebenarnya, saudara. Ia adalah seorang pelarian dan belum tahu masa depannya. Tetapi keadaan itu tidak membuatnya berhenti untuk berbuat baik. Bagian ini mengajarkan bahwa Tuhan dapat memakai kita dimanapun kita berada. Saudaraku, jangan menunggu keadaan sempurna untuk melakukan kebaikan. Mungkin kita sedang kecewa, mengalami perubahan, atau berada di tempat yang tidak kita inginkan. Tetaplah melakukan yang benar, karena kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan memakai kesetiaan kecil yang akan menghantarkan kita kepada kebaikan Tuhan. Galatia 6 ayat 9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai." Saudaraku, ketika Musa tetap
melakukan yang benar, Tuhan mulai mempertemukannya dengan orang-orang yang akan menjadi bagian dari hidupnya. Dan yang kedua, saudara, Tuhan menyediakan tempat dan orang yang tepat di ayat 18-21. Ketika anak-anak perempuan Rehuel pulang lebih cepat, ayah mereka bertanya, apa sesungguhnya yang terjadi? Mereka menceritakan tentang seorang Mesir yang telah menolong mereka. Rehuel kemudian meminta Musa dipanggil dan mengundangnya tinggal bersama mereka. Musa menerima undangan itu, saudara. Ia kemudian menikah dengan Zipora dan membangun kehidupan baru di Midian. Musa memang telah kehilangan tempatnya di Mesir, tetapi Tuhan menyediakan tempat yang baru. Ia meninggalkan kehidupan lamanya, tetapi mendapatkan keluarga dan lingkungan yang baru. Saudaraku, dalam kehidupan kita ini, ada juga saatnya ketika sesuatu harus kita tinggalkan. Kita mungkin kehilangan pekerjaan, posisi, kesempatan, atau mungkin juga rencana yang sudah lama disusun. Namun saudaraku, kehilangan itu tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi Tuhan sedang membawa kita kepada tempat dan orang yang tepat. Karena itu, jangan hanya melihat apa yang hilang, tetapi perhatikan juga apa yang sudah Tuhan sediakan. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Musa sudah memiliki kehidupan baru, saudara, tetapi ia belum mengetahui juga apa yang sedang Tuhan kerjakan melalui semuanya. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan tetap bekerja sekalipun kita belum melihat hasilnya di ayat 22. Musa mempunyai seorang anak laki-laki dan menamainya Gersom. Ia berkata, aku telah menjadi pendatang di negeri asing. Nama itu menunjukkan perasaan Musa, saudara. Ia masih merasa sebagai orang asing di Midian. Ia belum mengetahui bahwa kehidupannya di sana sedang menjadi bagian dari persiapan Tuhan. Musa mungkin mengira hidupnya akan berakhir sebagai pelarian. Tetapi saudara, Tuhan justru mempunyai rencana yang besar. Kelak, Musa akan dipanggil kembali untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Begitu juga dalam hidup kita, saudara, ada masa ketika kita sudah berdoa, tetapi belum melihat jawaban. Kita bekerja, tetapi belum tahu hasilnya. Kita sudah melayani, tetapi perubahan belum juga terlihat. Saudaraku, jangan menganggap Tuhan sedang diam. Tuhan dapat bekerja dalam keheningan. Kita hanya melihat satu bagian kecil dari kehidupan, sedangkan Tuhan melihat seluruh perjalanan hidup. Itulah sebabnya Paulus berkata di 2 Korintus 5 ayat ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudaraku, kita tidak harus memahami seluruh rencana Tuhan untuk tetap mempercayainya. Jika hari ini kita berada di tempat yang tidak pernah kita rencanakan, jangan cepat menyimpulkan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita.
Tetaplah melakukan yang baik, hargai orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, dan percayakan masa depan kepada Tuhan. Tempat yang terasing di hari ini bisa jadi sedang menjadi tempat Tuhan mempersiapkan hidup kita menuju masa depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, ajarlah kami tetap percaya ketika kami belum memahami jalan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk melihat pekerjaan-Mu dalam setiap keadaan. Berikan kami kesabaran untuk menunggu dan kesetiaan untuk melakukan yang benar. Berkatilah saudaraku yang membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari arahkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan saudara dalam setiap musim kehidupan dan memberikan iman untuk terus berjalan bersamanya. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Bapa, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan dapat bekerja bahkan saat kita belum melihat. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang ada pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa pada seri renungan SKS berikutnya. Shalom.